Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat terus ya. Senang banget nih saya Krisna Livia dan juga rekan saya Eka Hamid kembali hadir untuk menemani pemirsa di rumah dengan program kesayangan kita, tentunya Etalase Indonesia. Oke, Kak, kali ini kita sudah bersama Dr. Joshua. Wah, halo dok. Halo. Bagaimana nih dok kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat dan bahagia? Yes. Ya, tentunya ya dok ya. Tentunya dong. Karena kalau udah sehat, bahagia kayaknya udah lengkap banget ya. Udah hidupnya. Iya. lengkap Lengkap banget banget. hidup. Tapi kalau misalkan sakit itu udah kalau misalkan udah sakit nih pemirsa, kita tuh makan apapun nggak enak, ya Nggak kan? enak. Aku flashback sebulan atau 2 bulan yang lalu aku pernah mengalami sakit sampai aku dioperasi. Wah. Di rumah sakit Anissa. Oh, di rumah Tapi sakit bersyukurnya Anissa. aku tuh operasi di cover sama BPJS. Wow. Jadi nggak terlalu ya membebani lah ya gitu. Wah, ternyata BPJS bisa bermanfaat sekali ya, salah satunya untuk operasi Krisna nih. Tapi kira-kira apakah ketika mengalami kecelakaan kerja itu bisa di cover BPJS nggak sih? Oh, mungkin untuk menjawab itu kita langsung tanya ke dokter. Oh langsung iya, kali ya. betul sekali. Apalagi ada dokter, salah satu dokter dari Rumah Sakit Anissa nih. Langsung kita tanyakan aja kepada Dokter Jo. Bagaimana dok, apakah Rumah Sakit Anissa ini menerima pelayanan kecelakaan kerja dok? Baik, sebelum kita membahas apakah Rumah Sakit Anissa menerima pelayanan kecelakaan kerja, jadi kita harus tahu dulu apa itu kecelakaan kerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian tidak diduga, yang tidak dikehendaki, yang menimbulkan suatu luka maupun kondisi pada seseorang sehingga menimbulkan kerugian baik harta dan benda. Nah, kecelakaan kerja itu sendiri ada 4 berdasarkan lokasi dan waktunya. Kecelakaan kerja yang pertama, kecelakaan akibat langsung bekerja. Yang kedua, kecelakaan saat bekerja. Yang ketiga, kecelakaan dalam perjalanan bekerja. Dan yang keempat, ada kecelakaan atau penyakit akibat bekerja. Nah, untuk kecelakaan kerja itu sendiri, yang tadi aku bilang, kecelakaan akibat langsung bekerja, misalnya tertimpa benda berat saat bekerja, kemudian ada kecelakaan saat on the way perjalanan bekerja, misalnya kita mau ke kantor, dalam perjalanan kita terjadi kecelakaan, itu termasuk kecelakaan kerja juga. Itu di cover oleh BPJS dan Rumah Sakit Anissa menerima pelayanan kecelakaan kerja. Wah. Ternyata gitu ya. Tapi kalau bedanya tuh sama BPJS Kesehatan dengan Ketenagakerjaan itu apa sih sebenarnya dok? Jadi kan kalau BPJS Kesehatan itu mengcover penyakit-penyakit di luar kecelakaan kerja. Misalnya penyakit usus buntu itu kan bukan penyakit yang akibat kerja ya. Itu nggak di cover BPJS Ketenagakerjaan. Atau misalnya lagi bekerja tertimpa mesin, tangannya harus sampai patah gitu kan, itu bukan penyakit yang di cover BPJS Kesehatan. Jadi itu di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan selama sesuai dengan SOP-nya itu nanti mungkin di cover BPJS Ketenagakerjaan. Oh, jadi perbedaannya gitu ya pemirsa antara BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau masih berkaitan dengan hubungan dengan pekerjaan itu mungkin akan di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Iya, betul. Yang tadi dokter Betul jelaskan. sekali. Tapi jujur aku di sini baru tahu loh kalau ternyata jenis BPJS itu berbeda ya. Ada memang BPJS Kesehatan, bahkan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi dok, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini biasanya prosedurnya seperti apa dok kalau di Rumah Sakit Anissa? Jadi pasien yang datang dengan kecelakaan kerja datang ke IGD rumah sakit kita ya kan. Nanti di IGD nanti akan dilakukan penanganan triase dulu. Triase itu menentukan kondisi pasiennya. Jadi di Rumah Sakit Anissa menggunakan triase Australasian. Triase scale. Jadi untuk menentukan pasien mana yang harus segera ditanganin, mana yang bisa agak ditunda sedikit, begitu. Jadi di Rumah Sakit Anissa ada 5 klasifikasi. Yang pertama triase 1 AT1 itu resusitasi. Jadi biasanya pasien-pasien dengan kecelakaan kerja gitu kan, yang akibat kecelakaan kerjanya itu menyebabkan terjadinya henti jantung, henti nafas gitu, itu butuh penanganan harus langsung, segera, nggak bisa ditunda. Nah itu masuk ke ruang resusitasi namanya, itu triase merah di kita. Yang kedua, ATS kedua itu kasus-kasus emergensi, itu butuh penanganan kurang dari 10 menit.
Misalnya pasiennya dengan akibat kecelakaan kerja, mengap-ngap gitu ya, sesak napas berat, nadinya tinggi gitu kan, itu butuh penanganan kurang dari 10 menit. Itu emergensi, kasus-kasus emergensi. Nah, yang ketiga ATS 3 itu triase kuning. Nah, ini kasus-kasus urgensi. Jadi penanganannya bisa ditunda sampai 30 menit. Biasanya pasien-pasien dengan sesak sedang atau trauma yang tidak terjadi perdarahan hebat gitu, yang tidak mengganggu sirkulasi perdarahan pasiennya. Nah, kemudian ada ATS 4. ATS 4 ini non urgensi. Jadi non urgensi itu penanganannya bisa agak ditunda sampai 1 jam. Jadi biasanya ya udah pasiennya sesak ringan doang gitu kan, atau misalnya ada cedera dada yang tidak nyeri gitu. Dan yang terakhir ATS 5 itu non emergency. Jadi non emergency itu gimana, habis kecelakaan kerja pasiennya cuman lecet-lecet dikit doang. Jadi itu bisa penanganannya ditunda sampai 2 jam. Jadi ketika pasiennya datang ke IGD rumah sakit kita langsung melakukan triase ini. Mana yang harus segera ditanganin, mana yang bisa ditunda. Sesudah itu baru kita lanjutkan penanganan stabilisasi. Gitu. Kalau pasiennya sudah stabil, misalnya jalan nafasnya sudah stabil, tekanan darahnya sudah stabil, maka nanti bisa kita konsulkan ke dokter spesialistiknya. Gitu. Jadi kalau di rumah sakit kita, karena rumah sakit kita rumah sakit tipe C ya, rumah sakit tipe C, spesialistiknya juga terbatas. Jadi kalau kasus-kasusnya bisa kita tangani di rumah sakit kita tanganin. Jadi ada kasus-kasus yang nggak bisa kita tanganin juga, misalnya kasus kecelakaan kerja ketimpa kepalanya gitu, butuh penanganan dokter bedah saraf. Di rumah sakit kita kebetulan tidak ada. Jadi itu nanti kita stabilkan dulu, kemudian kita rujuk. Nanti kita bantu rujuk mencari rumah sakit lainnya, kita rujuk menggunakan ambulan. Atau misalnya kecelakaan kerja yang itu butuh dokter bedah konsultan bedah digestif khusus bedah pencernaan gitu kan. Nah itu kita rumah sakit kita juga nggak punya. Jadi kita stabilkan dulu pasiennya, nanti kita rujuk. Atau misalnya pasien dengan kecelakaannya itu tersengat listrik. Jadi tersengat listrik, terbakar banyak tubuhnya, lebih dari 30%. Lebih dari 30% itu butuh penanganan oleh dokter bedah plastik rekonstruksi, itu penanganan luka bakar gitu kan. Nah itu kita nggak bisa dikerjain juga di rumah sakit kita karena nggak ada dokternya, kita rujuk biasanya gitu. Oh gitu, jadi panjang juga ya. Tadi sebenarnya juga tadi runtutannya dari mulai mungkin yang tadi dijelaskan sama dokter itu kecelakaan kerjanya bagaimana ya kan, sampai yang tadi ya mungkin ada juga yang nggak bisa ditangani juga di rumah sakit Anissa ya. Tapi untuk sejauh ini nih dok, kalau untuk di rumah sakit Anissa sudah banyakkah melayani yang kasus kecelakaan kerja seperti itu dok? Banyak banget ya, karena kebetulan di rumah sakit Anissa dekat-dekat sini kan banyak PT ya, banyak PT yang mungkin di PT itu sudah dilakukan SOP untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi mungkin orang-orangnya agak bandel ya gitu ya, agak tidak sesuai dengan SOP, mengerjakan sesuai SOP, atau udah sesuai SOP tapi alatnya rusak nih, misalnya gitu kan. Di rumah sakit ini tuh banyak menangani kasus-kasus kecelakaan kerja, dari kasus yang ringan misalnya kecelakaan kerja tertimpa, lecet-lecet anggota geraknya gitu kan. Kemudian ada yang agak yang sedang, kasus sedang misalnya itu yang butuh perawatan kurang lebih dari 2 hari gitu. Misalnya tertimpa terus robek agak banyak harus dijahit, butuh perawatan gitu kan. Atau kasus yang berat, di Anissa banyak kasus-kasus yang berat yang sampai membutuhkan amputasi soalnya, membutuhkan amputasi gitu. Tapi itu masih bisa di cover sama Anissa? Bisa, karena kita punya dokter bedah ortopedi bedah tulang. Berhati-hati juga ya kita ketika nanti bekerja, terutama bekerja di tempat-tempat yang memang menggunakan banyak mesin. Betul atau sekali. tegangan listrik yang tinggi Ya, betul. Harus sesuai SOP dulu nih pemirsa. Oke, tapi selain dari itu dok, apakah treatment apa aja sih yang dilakukan ketika kita mengalami kecelakaan kerja? Yang rumah sakit Anissa lakukan, jadi sudah di triase tadi, dokternya nanti akan melakukan stabilisasi pasiennya, stabilisasi dari nadinya, dari nafasnya gitu kan. Kalau pasiennya sudah stabil, maka kita tentukan kasusnya ini bisa ditangani nggak di rumah sakit kita, gitu. Misalnya kasusnya patah tulang tadi, perdarahannya hebat gitu kan, perdarahannya hebat, maka nanti dokter umum di IGD, kita akan bebat dulu perdarahannya supaya jangan berdarah terus. Kemudian karena nanti tensinya bisa drop gitu kan, kita bantu dengan infus 2 jalur gitu kan. Kemudian kalau pasiennya sudah stabil, kita konsul ke dokter bedah ortopedi misalnya. Dok, pasien ini gini. Nanti dokter bedahnya, dokter DPJP-nya nanti akan
menentukan tindakan selanjutnya, treatment apa selanjutnya. Misalnya, ya udah nanti siapkan operasi jam segini ya. Atau ya udah ini nggak bisa dioperasi di sini, butuh alat ini, dibantu dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A ya gitu. Atau ini pasiennya cuman luka seperti ini doang yang tidak butuh operasi. Ya udah kita observasi aja di rawat inap. Jadi treatment apa saja itu sesuai dengan kasus pasiennya apa gitu kan. Nanti sesuai DPJP-nya menentukan apa pengobatannya begitu. Tapi kalau untuk prosedurnya nih dok, kalau misalkan BPJS Kesehatan kan saya agak sedikit tahu ya karena kemarin sempat melakukan operasi harus ke vaskes utama dulu. Kalau untuk di ketenaga kerjaan juga seperti itu juga atau bagaimana? Nah, bedanya BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan, kalau BPJS Kesehatan itu kan harus dari vaskes tingkat 1 dulu, kalau nggak bisa ditangani vaskes tingkat 1 baru dirujuk gitu kan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini kan kasus emergensi ya. Kalau kita emergensi harus ke vaskes tingkat 1 dulu itu kan agak lama ya. Jadi karena ini kasus emergensi, maka bisa langsung datang ke IGD manapun. Ke rumah sakit kita juga menerima ke IGD manapun, nanti distabilkan di situ, nggak harus minta rujukan, nggak. Jadi kita langsung ke rumah sakit yang terdekat aja dimanapun. Oh yang terdekat dimanapun ya, walaupun yang penting dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mungkin kali ya? Harusnya. Semua rumah sakit sih harusnya sekarang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Makanya harus, tapi dimanapun yang misalnya paling dekat ke rumah sakit A dari lokasi kejadian kecelakaan kerja, rumah sakit terdekat A harus langsung, nggak apa-apa langsung datang ke sana. Itu nanti ya udah kalau misalnya itu di cover BPJS kecelakaan kerjaan nanti dihubungin oleh rumah sakitnya gitu kan. Kalau rumah sakit kita nanti dihubungin sama administrasinya ke kantornya sendiri. Apakah ini benar dengan Ibu Eka kerjanya di sini gitu misalnya kan. Tadi dalam perjalanan menuju rumah sakit Anissa terjadi kecelakaan kerja gini. Nanti oh iya betul, nanti saya akan bantu untuk divalidasi datanya gitu. Jadi itu di cover BPJS semua. Nggak usah harus ke puskesmas atau vaskes tingkat 1 dulu. Langsung ke rumah sakit terdekat ditangani emergensinya dulu. Oh gitu. Ya biasanya kalau misalkan di BPJS Kesehatan agak lumayan ribet lah ya. Banyak prosedur-prosedur yang perlu dilakukan, harus banyak dokumen-dokumen juga yang harus dipersiapkan seperti itu. Tapi kalau untuk di ketenaga kerjaan ini yang tadi di cover dari mulai di dalam lingkungan kerja, saat dia berangkat kerja maupun pulang kerja juga ya? Betul. Gitu. Jadi dia saat kerja gitu kan, saat kerja misalnya dia tiba-tiba ketimpa lampu gitu misalnya kan atau gimana gitu, itu kan saat kerja, jadi itu di cover. Atau dia pas mau perjalanan kerja atau sudah kerja itu juga di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan rumah sakit kita menerima. Wah, berarti benar ya rumah sakit Anissa ini menerima untuk kasus BPJS Ketenagakerjaan. Iya betul. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada dok nih, kira-kira pesan-pesan dokter untuk pemirsa di rumah. Karena kita membahas tentang kecelakaan kerja ya, jadi kecelakaan kerja itu terjadi akibat tidak sesuai melakukan suatu tindakan tidak sesuai dengan SOP gitu. Jadi kalau di suatu perusahaan sudah menerapkan SOP standar operasional prosedural untuk melakukan sesuatu harus ditaatin. Misalnya menggunakan APD yang tepat dan benar gitu, melakukan pengoperasian alat dengan benar itu harus dilakukan. Jika tidak sesuai bisa meningkatkan resiko kecelakaan kerja gitu. Dan kemudian misalnya jika ada alat-alat yang mungkin rusak gitu kan, segera lapor ke bagian manajemen untuk perbaikan mungkin ya, perbaikan atau mengganti alat supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Begitu. Wah, demikian ya tadi perbincangan kita sama Dr. Jo mengenai BPJS Ketenagakerjaan, terus juga mungkin kecelakaan-kecelakaan kerja ketika bekerja pemirsa. Tapi memang benar juga sih apa yang dikatakan Dr. Jo tadi ya, mengenai penerapan SOP ketika bekerja. Terus juga kalau misalkan ada mungkin mesin-mesin yang sudah mulai rusak, itu harus segera diperbaiki. Jangankan nih pemirsa, istilahnya SOP yang yang benar-benar dipatuhi ya. Yang kadang udah patuh aja, kalau misalnya lagi itu, ya iya. Karena memang musibah itu nggak ada di kalender ya. Tapi alangkah baiknya kita harus mencegah dan berhati-hati ya. Oke, mungkin sekian dokter wawancara kita pada hari ini ya kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi Eka, banyak banget informasi yang akan kita berikan untuk pemirsa di rumah, so tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Kapan-kapan bisa wawancara lagi ya.